teman-teman semua merasa baik-baik saja ya. Bukan baik-baik saja sih, tapi merasa luar biasa tentunya. Ya dalam masa seperti ini, walaupun ada beberapa daerah yang mulai lagi PSBB, terus ada banyak sekali tempat yang lockdown, kita masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Tapi saya juga mau ingatkan teman-teman, kalau misalnya dalam masa seperti ini, teruslah ikuti peraturan, cuci tangan, istirahat yang banyak, dan juga untuk jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang banyak, tentunya makanan-makanan yang sehat ya, dan tetap aktif untuk menjaga kesehatan sistem atau kekebalan tubuh ya, supaya nantinya setelah pandemi ini kita bisa bertemu dan menjalankan aktivitas secara normal. Sekarang ini teman-teman kita udah berada di bulan September dan udah beberapa hari dan akan beberapa hari lagi kita akan menuju November. Jadi ya seperti yang teman-teman bisa lihat, waktu itu berjalan dengan cepat. Jadi mari kita memanfaatkan semaksimal mungkin waktu ini dan gunakan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang sungguh indah Tuhan. Saya berdoa untuk khotbah hari ini Tuhan. Pertama, supaya pesan hari ini dapat kami tanamkan dalam hidup kami dan dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dan supaya khotbahnya dapat berjalan dengan lancar dan kakak-kakak yang akan mengajar khotbah hari ini dapat dibimbing oleh anugerah dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita nyanyi satu lagu, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, kita selalu menyayangi dirimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, kita selalu menyayangi dirimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik teman-teman, sebelum kita masuk firman hari ini, mari kita nyanyi satu lagu, yaitu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oh Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku mampu asal kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo, shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja dan baik-baik aja. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan sama Tuhan, dikasih nafas kehidupan yang baru, sehingga kita bisa beribadah pada hari ini. Sebentar kakak akan memberitakan sebagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya kita siapkan hati kita siapkan keberadaan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu nih. Lipat tangan, tutup mata. Ayo lipat tangan, tutup mata. Mana? Masih ada yang kebuka matanya tuh. Ayo lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik katakan amin. Selamat mendengarkan adik-adik semuanya. Nah, kakak tadi udah bilang kan, kakak akan bercerita tentang siapa? Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus berpuasa. Ayo adik-adik, tahu nggak puasa itu apa? Puasa itu dimana kita menahan lapar dan haus. Kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum selama waktu yang ditentukan. Nah, itu puasa. Nah, kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus berpuasa. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, pada saat Tuhan Yesus di atas gurun, Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Wah, lama ya adik-adik semuanya ya, lama sekali ya. Satu hari aja mungkin Kak Erin udah gak kuat, lapar, atau perutnya sakit, terus aus, tenggorokannya sakit gitu ya. Tapi Tuhan Yesus kuat, Tuhan Yesus luar biasa. 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Tuhan Yesus hanya berdoa. Nah, nih Tuhan Yesus berdoa di padang gurun dan berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, pada saat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tiba-tiba Tuhan Yesus merasakan lapar adik-adik semuanya. Tuhan Yesus lapar, Tuhan Yesus ingin makan karena sudah lama tidak makan. Dan akhirnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya berdoa. Tuhan Yesus minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melewati puasa 40 hari 40 malam. Tetapi apa yang terjadi? Ayo adik-adik semuanya. Nah, datanglah si nakal. Siapa nakal? Iblis. Iblis mencobai Tuhan. Dia lihatin, oh Tuhan Yesus lagi berpuasa nih, aku cobai dia. Tuh, karena Tuhan Yesus lagi lapar ya, Tuhan Yesus lagi lapar. Kalau lapar berarti pengen makan, pengen ngeliat, aduh ada makanan gak ya, aduh aku lapar, udah 40 hari 40
40 malam, dan Tuhan Yesus hanya berdoa. Akhirnya dia digodai iblis, dan iblis ngomong, Tuhan Yesus, kalau misalnya kamu bisa nggak kamu merubah batu ini nih adik-adik semuanya menjadi roti? Wah, Tuhan Yesus dicobai katanya. Bisa nggak batu ini dirubah menjadi roti? Ayo, bisa nggak Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pasti bisa, karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia maha bisa. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak merubah batu tersebut menjadi roti. Nah, katanya Tuhan Yesus jawab iblis, katanya gini. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah. Nah, Tuhan Yesus bilang, manusia kita tidak hidup dari makanan saja, tapi kita hidup dari firman Allah. Firman Allah yang kita baca setiap hari di Alkitab. Ayo, siapa yang rajin membaca Alkitab? Adik-adik semuanya. Ya, kita harus rajin membaca Alkitab ya adik-adik semuanya ya, setiap hari. Oke. Selanjutnya, wah, iblis merasa tertantang nih ya. Oh, kenapa ini Tuhan Yesus nggak kalah juga ya? Akhirnya dia Tuhan Yesus iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bukit. Dia melihat pemandangan yang indah. Tuh, pemandangannya indah ya. Tuh, Tuhan Yesus diajak sama iblis tuh ke atas bait suci dan melihat pemandangan yang indah, banyak rumah-rumah, ada bukit ya. Nah, terus apa yang iblis lakukan? Di atas bukit itu, Tuhan Yesus bilang, si iblis bilang nih, iblis meminta agar Tuhan Yesus jatuh dari atas bukit itu ke bawah. Waduh, terus iblis bilang, karena kalau kamu Tuhan, nanti akan ada yang menolong kamu. Wah, para malaikat-malaikat yang akan menolong Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak dibiarkan untuk jatuh. Nah, tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus jatuh apa tidak adik-adik? Ayo jawab. Apa? Jatuh? Kayaknya enggak deh. Nah, ternyata Tuhan Yesus tidak tergoda dengan iblis. Dan Tuhan Yesus bilang ke iblis nih, bahwa di kitab suci tertulis, jangan mencobai Tuhan. Nah, dia bilang ke iblis, jangan mencobai Tuhan. Waduh, Tuhan Yesus tidak juga mengikuti kemauannya iblis. Tidak tergoda Tuhan Yesus dengan godaannya iblis. Nah, akhirnya Tuhan Yesus dibawa lagi ke gunung yang tinggi. Kalau kita ke gunung yang tinggi, siapa yang pernah ke puncak? Nah, kalau kita ke puncak yang tinggi, kita ngeliat tuh pemandangan bagus ya. Ada lampu-lampu, ada kebun teh, ada apa lagi? Ada rumah-rumah ya, ada bukit-bukit, terus ada pemandangan yang sangat indah. Ayo, siapa yang pengen ke puncak lagi nanti ya kalau habis PSBB ya. Nah, akhirnya iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi. Ia menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Tuh, ada istananya, pokoknya ditunjukin deh keindahannya deh. Indah ya. Nah, adik-adik semuanya, demikian firman Tuhan yang sudah kakak bagikan pada hari ini. Semoga adik-adik terberkati dan tetap sehat ya di rumah, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, rajin cuci tangan, tidak boleh keluar rumah kalau yang tidak perlu-perlu, dan abis main keluar rumah langsung ganti baju, langsung mandi lagi. Semoga adik-adik semuanya dan mama papa yang di rumah tetap sehat
dan semua dalam lindungan Tuhan. Oke, dan kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya Tuhan kami bisa kuat Bapa untuk menghadapi hari-hari ke depan Bapa. Sebagai apapun godaannya yang iblis lakukan terhadap kami Tuhan, doakan kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami Bapa. Semoga kami bisa melawan godaan iblis apapun itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkati setiap kami Tuhan, jika adik-adik di rumah sakit Engkau sembuhkan Bapa, jika merasa tidak enak badan Engkau sembuhkan, jika merasa sedih Engkau hiburkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mama papa yang di rumah Bapa, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan juga, berikan kekuatan kepada mama papa Bapa untuk mendidik adik-adik Bapa. Terima kasih, semoga adik-adik yang di rumah Bapa tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada lingkungannya Bapa, kepada kakak, kepada guru-guru, ataupun orang-orang yang lebih tua Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Semuanya, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Oke teman-teman, itu ibadah kita hari ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk membaca ulang lagi ayat hafalannya. Dan ayat hafalannya adalah 1 Korintus 10 ayat 13 yang menyatakan Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan jangan lupa untuk direkam ya. Oke, itu aja. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Happy Sunday. Bye.